karyawan terbaik menurut Google adalah karyawan mengalami deep personal loss dan ini perhatikan dan berhasil mentransformasikan tadi menjadi growth. Dan menurut Google, deep personal loss tadi itu membuat karyawan menjadi satu lebih humble, kedua lebih mudah mendengarkan dan lebih terbuka sama cara-cara baru. Orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang punya growth mindset itu dia bertumbuh dengan sengaja. Jadi pertumbuhan buat dia itu nggak lama, nggak perlu dari dilema, dan tidak terjadi dengan sengaja. Dia bertumbuh karena dia memilih bertumbuh. Oke teman-teman, ini adalah video kelanjutan ya, masih wawancara Mas Duyan Anggara ini. Dan teman-teman, kalau teman-teman tonton video sebelumnya, kita ngomongin tentang cara transformasi dan itu apa ya, blow my mind. Wah, kenapa? Karena banyak hal dalam hidup kita ternyata terjadi happen to be benar gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang bener-bener pengen dengan sengaja ngelakuin transformasi, tonton video kemarin ya. Nah teman-teman, di dan video ini sangat berkaitan dengan video pertama Mas, jadi memang harus nonton video tadi dulu. Kalau teman-teman belum tonton video yang kita obrolin tentang transformasi, sebaiknya ini di stop dulu, balik lagi ke yang kemarin. Karena nggak bisa, teman-teman nggak bisa. Walaupun kita syuting di hari yang sama, saya bilang kemarin ya. Uploadnya kemarin. Oke teman-teman, nah di video ini lebih dalam lagi nih. Kenapa? Karena dari yang kita bahas di video sebelumnya, teman-teman, kita kan ngomongin tentang transformasi ya. Nah di akhir video itu teman-teman ada rasa penasaran baru muncul nih di saya. Bahwa ketika kita transformasi gitu kan, transformasi ini kan ngomongin tentang apa namanya, tentang proses ya, bukan tentang hasil. Gitu. Nah dalam proses kita berubah menjadi yang lebih baik gitu, teman-teman kan perlu dengan sengaja atau tanpa sengaja atau dilempar batu bata, kalau kata video yang tadi gitu ya, baru akhirnya teman-teman berubah beneran nih. Nah dalam proses dilempar batu bata itu kan menyakitkan teman-teman. Dihajar sama kehidupan baru sadar kalau berubah. Sementara stepnya nggak sesederhana itu kan. Dihajar, bisa jadi orang tuh di persimpangan jalan Mas. Orang itu inputnya mungkin sama, tapi dia bisa memproses dengan cara yang berbeda. Ada orang yang butuh recovery dari luka batu bata dilempar tadi gitu ya. Ada yang habis dilempar batu bata, dia bisa langsung berdiri tegak dan bertransformasi gitu. Nah, ada yang langsung pingsan dan mati kan. Oh iya ya, aku gak sadar ada opsi itu. Gak itu. semuanya jadi lebih baik loh. Aku pikir cuma berubah cepat atau berubah lambat. Ternyata ada yang tidak berubah dan mati ya, bener juga. Betul, gak semuanya. Banyak lagi yang kayak gitu. Oke. Nah ini buat teman-teman nih. Banyak yang udah kenal deket sama Mas Angga gitu ya. Mungkin sangat ngerti kalau yang namanya Mas Duyan Anggara ini teman-teman. Ini orang yang nggak pernah punya kamus down dalam hidupnya gitu ya. Bahkan dia seringkali lupa kapan dia sakit hati, kapan dia kesel, kapan dia down. Nah ini yang perlu kita bahas nih Mas. Ini sebenarnya yang terjadi sama dirimu nih apa? Kenapa aku kok nggak pernah down? Kenapa orang down dulu Mas? Orang down tuh karena dia merasa gagal, dia merasa malu, dia merasa bersalah gitu ya. Sehingga dia down. Betul. Nah, dan untuk kita masuk ke sana, kenapa kok aku nggak down? Karena aku tuh memandang kegagalan dengan cara yang berbeda, gitu. Jadi kedua ini identitas, tapi kita nggak akan bahas di video ini ya. Kita akan bahas di video yang terpisah. Identitasku bahwasanya aku tuh nggak pernah down, gitu. Aku tuh orangnya kalau nggak excited ya excited banget. Tapi itu kan di level identitas. Nah, kenapa kok menurutku aku nggak pernah down? Atau mungkin aku pernah down, cuman kan nggak tak hitung karena bukan bagian dari identitasku. Jadi kalau down berarti bukan aku gitu. Nah itu satu alasannya kenapa aku nggak down, karena identitas. Tapi identitas kita pending dulu, kita bahas di video yang terpisah. Kita akan bahas yang kedua. Yang kedua karena aku tuh punya cara pandang yang berbeda terhadap kegagalan. Jadi aku tuh nggak takut gagal. Nah problemnya gini Mas Fadli, banyak orang kenapa dia nggak bertransformasi, kenapa dia nggak bertumbuh menjadi pribadi dia yang lebih baik. Nah salah satu alasan kenapa dia nggak, kita agak jauh mundurnya nggak apa-apa ya, supaya nanti jawabannya utuh ke depan buat teman-teman ya. Supaya jawabannya utuh, nah supaya nggak sepotong. Nah kenapa banyak orang nggak bertransformasi, kita lanjutan dari video pertama. Jadi karena mereka takut gagal Mas. Takut gagal ini penyebab terbesar orang tidak berubah menjadi lebih baik. Oh, lah kalau aku mikirnya bukannya kalau tidak bertransformasi malah pasti gagal. Nah, karena memang ada ya orang mikir gitu ya. Sampai sudah terlepas dari ini Mas, sudah terlepas dari bullshit rules di society. I see. Nah banyak orang itu
takut gagal, perasaan-perasaan itu tuh datang dari pengkondisian budaya atau kita sering sebut sebagai bruls ya atau bull sensor bull tit gitu ya. Oke. Bulls. Oke. Pastiin disensor. Nah, orang itu terkena pengkondisian itu, makanya masyarakat itu dibagi dua secara umum, Mas. Ada yang namanya shame built society, ada yang guilt based society. Kita ambil contoh yang guilt dulu. Amerika, negara-negara barat lah lebih tepatnya, negara-negara maju di barat, negara modern di barat, itu mereka mengambil tindakan, orang tuh bertindak karena rasa bersalah, Mas, karena guilt. Rasa bersalah terhadap diri sendiri. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Jadi orang itu takut mengecewakan dirinya sendiri sehingga dia bertindak. Kebayang nggak? Orang menghindari rasa bersalah. Dia bertindak karena menghindari rasa bersalah. Dia takut mengecewakan dirinya. Makanya dia bertindak. Makanya Amerika tuh terkenal dengan American Dream. Seorang ngejar passion karena orang guilt based society. Dia takut mengecewakan dirinya sehingga dia bertindak. Jadi motivasinya adalah guilt, rasa bersalah. Yes. Tapi orang Timur itu beda. Orang Indonesia lebih spesifik lagi. Okay. Orang Indonesia itu tidak bertindak karena malu. Ya. Takut malu. Malu nanti apa yang orang katakan, apa yang orang pikirkan kalau aku gagal. Jadi kita ini shame based society. Shame based society. Oke. Ada guilt based, ada shame based. Nah, kita nih termasuk yang shame based. Jadi kita sebelum kita bertindak, kita malu. Karena kita takut nanti orang berpikir, orang ngomong apa kalau sampai gue gagal gitu. Nah, karena rasa malu tadi ketika kita gagal sehingga orang tidak bertransformasi, orang tidak take action. Orang menunda, orang nggak berani tuh bikin video. Banyak orang nggak berani upload video ke sosial media karena takut nanti dikatain orang. Atau orang nggak pede mau ngomong di depan umum. Misalnya, aduh, aku nih rambutnya nggak bagus nih, jadi nggak berani bikin video. Ya. Takut dijudge ya? Iya, takut dijudge. Dia takut dengan apa yang orang lain pikirkan kalau dia upload video. Shame. Ada yang takut dikatain orang kayak... ada orang yang nggak berani ngupload video takut kamu sok ngartis lu, sok selebgram lu gitu, sok konten kreator lu gitu. Iya. Nah. Jadi dia takut dengan apa yang orang pikirkan. Dan by the way Mas, kalau di tabelnya David Hawkins Mas, rasa takut dan rasa malu ini dua rasa yang frekuensinya paling rendah. Iya. Betul. Makanya sebagian besar orang bunuh diri alasannya kalau nggak bersalah malu, bukan takut ya, sorry. Yes. Rasa bersalah dan rasa malu, guilt and shame. Guilt and shame, yes. Makanya kalau kita ngomongin money block, guilt and shame ini juga money block. Bener, yang ngeblok money flow ini dia ini. Yes, jadi guilt and shame, malu dengan rasa bersalah, ini dua yang frekuensinya paling rendah. Makanya orang bunuh diri karena dua hal ini. Nah yang paling tinggi kan ada dua tuh, ada cinta sama ada enlightenment. Ya. Nah kita bahas lain waktu lah, tabel chartnya bahas lain waktu, kita kembali ke sini dulu. Nah, problemnya adalah kalau sampean takut gagal, sampean akan menghindari segala kemungkinan gagal. Which is tidak action tadi, berarti orang pikir nggak action itu memungkinkan dia terhindar dari kegagalan berarti. Yes. Kenapa dia nggak praktek? Kenapa dia nggak take action? Mendingan nggak take action daripada kalau dia action ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Which is kalau berhasil dia siap terima, gagal dia nggak siap. Mendingan nggak action malah gitu jadinya. Betul, karena dia menghindari kegagalan at all cost. Ya, at all. Iya kan? Banyak orang, aku tuh ketemu beberapa teman yang kenal baik sama aku, yang dekat sama aku, yang tiap hari itu kerjanya, aku ngerjain apa ya hari ini? Aku praktek apa ya hari ini? Aku ngerjain apa ya hari ini? Enggak kerja, tapi enggak. Teman enggak kayak gitu. Iya. Yang dia pengen ngerjain apa, aku bisnis apa ya? Sampean kasih tahu coba kerjain A, aduh, tapi ada alasan lagi kan. Selalu ada alasannya. Ada alasan lagi. Yes. Makanya aku tuh selalu bilang, it's easy bilang I can do
I will do anything ketika anythingnya masih anything, Mas. Orang kan, Mas aku ikut Mas Fadil lah, aku kasih kerjaan dong Mas, aku kerja apa aja siap gitu. Disuruh apa aja mau gitu. Waduh, ini aku jadi merasa punya moral obligation nih Mas. Aku sering kali bilang sama orang, minimal lu ngelakuin whatever it takes lah. Masih whatever di kepalanya. Bukan, maksudnya orang itu memang akan bilang saya akan siap ngelakuin apa aja. Mas ini punya utang banyak, aku ikut Mas Fadli, aku disuruh apa aja mau. Aku nih Mas pengen punya duit, sampean suruh apa aja aku mau. Aku pokoknya dia bilang apa aja mau. Tapi ketika apa ajanya masih apa aja. Ketika apa aja, oke berarti lo harus belajar digital marketing. Langsung nggak bisa tuh. Apa aja iya Mas, kan? Asal jangan itu gitu. Berubah iya. Mas. Oke, apa aja aku siap Mas. Oke berarti lo perlu bikin konten YouTube gitu. Oh ya jangan di YouTube lah Mas, ada yang lain nggak? Oh iya. Aku siap Mas, kerja apa aja yang penting jangan bangunan misalnya. Orang kan gitu. Ya, jadi kita tuh menghindari kegagalan. Orang tuh karena kita berada di same base society tadi. Society yang berdasarkan malu tadi. Kita malu, kita takut apa yang orang pikirkan, kita takut malu, kita takut nanti kalau orang ngomong apa tentang kita. Sehingga kita menghindari kegagalan. Problemnya, gagal dan sukses ini kan dua sisi yang sama dari koin. Dua sisi yang berbeda dari koin yang sama. Betul. Ya. Gagal dan sukses itu adalah dua sisi koin yang berbeda dari koin yang sama. Koinnya satu. Gagal sama sukses. Artinya kalau sampean menghindari kegagalan, sampean juga menghindari kesuksesan. Pasti. Karena untuk sukses sampean butuh berinovasi, untuk sukses sampean butuh mengambil resiko, untuk sukses sampean butuh berpikir kreatif, which is dekat dengan kegagalan. Nah, kalau orang takut gagal, dia menutup diri dari inovasi. Dia menutup diri dari berpikir kreatif. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan yang sangat gede, perusahaan-perusahaan gede seperti Google gitu ya, itu mereka punya cara yang sedikit unik dalam menentukan goals, Mas. Oke. Jadi Google itu punya aturan yang mengharuskan 50% goalsnya mereka itu harus punya kemungkinan gagal 50%. Oke. Harus, kudu. Jadi tinggi targetnya. Jadi kalau misalnya kita punya berapa? Punya 6 goals gitu ya. 6 nggak bisa ya, 8 lah misalnya. Kalau kita punya 8 goals, 4-nya itu harus 50-50 kemungkinan suksesnya. Oke. Artinya secara realistis, sampean hanya mungkin sukses 75% di Google. Iya. Karena kalau sampean punya 4 goal, 2-nya harus 50-50. Berarti yang 2 ini sebaik mungkin hanya akan tercapai 1, Mas. Yang 1 pasti gagal udah pasti. Nah, karena apa? Supaya orang tidak takut gagal dan orang tidak menutup diri dari inovasi dan berpikir kreatif. Ya, dan gagal nggak apa-apa gitu. Dan di Google sampean boleh gagal 25% of the time, atau lebih tepatnya sampean harus gagal 25% of the time. Iya. Ya. Karena kalau sampean, jadi di Google ya sampean diizinkan gagal. Jadi sampean cuma perlu punya suksesnya 70%, 60%. In fact, Google tuh gagal di 40% projectnya dia. Artinya kalau 50%-nya punya kemungkinan 50-50 kan bukan berarti tercapai setengah ya kan, bukan berarti kan. Bisa jadi di bawah setengah tercapainya kan. Dan faktanya Google gagal di 40% projectnya. Contoh, Google Glass. Dia keluar ternyata mahal, nggak berfungsi optimal, ditarik mundur. Iya. Terus ada Google Buzz. Google Buzz aplikasi sosial medianya Google. Scam. Ya, hilang dia. Scam itu maksudnya tutup ya. Terus ada Google Plus. Sampai pernah pakai? Aku sempat pakai Google Plus dulu. Google Plus tuh kalah populer sama Twitter sama Facebook, tutup juga. Tapi Google hari ini masih perusahaan yang sangat besar dan mengubah dunia karena dia berinovasi, karena dia mengizinkan kita gagal sampai dengan 40%. Pokoknya setengah dari goals kita itu harus 50-50. Dan itu esensi yang baik, Mas. Kalau sampean hit 70% sampai 80% goalsmu, berarti itu goalsmu benar. Benar. Nah, Mas Fadi kan punya data tuh, berapa persen karyawan yang hit goals-nya? 50-60% Mas, hit goals. Rata-rata. Artinya ada yang 70, ada yang 40 gitu ya. Rata-rata 50-60%. Artinya itu bagus goals-nya. Karena kalau sampean hit 100% goalsmu, artinya apa? Terlalu mudah. Artinya goalsnya kekecilan. Ya, goalsnya kekecilan. Yes. Dan sebaiknya memang begitu kayaknya, Mas. Sebaiknya ketika orang bikin goals ya, mungkin ini buat tim kita juga ya, buat teman-teman juga dimanapun teman-teman berada, ketika kita punya 10 goals, mana yang menurutmu goals yang hampir nggak mungkin dicapai? Ini susah banget nih, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya kemungkinan besar gagal nih. Kalau dia bilang nggak ada, berarti memang salah.
Ya artinya minimal setengahnya harus 50-50 Mas. Iya, artinya kalau 10 iya, ya iya. 5-nya paling nggak 50-50. Iya. Yang 5 oke lah. Kayaknya tercapai nih tahun ini. Supaya tetap semangat kan. Supaya tetap punya bensin untuk ngejar goalsnya. Tapi 5-nya 50-50. Nah, itulah kenapa perusahaan-perusahaan gede mereka nggak menghindari kegagalan. Nah, kalau kita menghindari kegagalan, ya kita menghindari kemungkinan untuk bertumbuh. Nah, satu hal yang banyak orang lupa, bahwasanya gagal itu kalau kita maknain dengan benar, gagal itu adalah cara terbaik untuk transformasi. Nah, tugas kita seperti di video ini adalah merubah cara pandang kita terhadap kegagalan, Mas. Kebayang ya? Jadi kayak tadi, ketika dilempar batu bata, kita mau maknain apa? Nah, beda makna, nanti ada yang mati, ada yang bangkit dan lebih kuat kan, bangkit dan lebih kuat. Iya. Nah, ada satu konsep ini yang ngomong Michael Beckwith. Michael Beckwith itu orang yang sama yang ngomong bahwasanya the universe doesn't give what you want, the universe give reflect on who you are kan gitu. Who you are. Michael Beckwith ini yang ada di film The Secret. Dia bilang ada 2 cara manusia bertumbuh, bertransformasi. Yang pertama namanya Kenzo, yang kedua namanya Satori. Nah, Kenzo itu bertumbuh dari pain, growth from pain. Samaan bertumbuh dari luka. Nah, kalau kita sadar bahwasanya kegagalan itu kalau kita belajar dari, kita bisa gunakan sebagai ide dan kita bisa gunakan untuk pertumbuhan dengan bertumbuh sebagai Kenzo, kita jadi nggak takut gagal. Padahal gagal kan biasa aja. Karena kita memang bertumbuh dari Kenzo. Selama kita belajar dan berubah menjadi lebih baik dari kegagalan itu sebenarnya nggak gagal. Kayak misalnya sampean punya bisnis, terus sampean ditipu orang. Nah, pertanyaannya sampean belajar nggak dari kejadian itu? Kalau sampean belajar, habis ditipu orang, sampean, aku harus bikin segregated account misalnya. Aku harus bikin 2 authentication misalnya. Aku harus hati-hati dalam memilih partner bisnis. Jadi sampean bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, maka gagal tadi ya bukan masalah, karena itu Kenzo, itu akan jadi momen untuk sampean bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya sampean pernah atau ada orang misalnya punya pasangan, menikah gitu. Terus penikahnya gagal misalnya. Nah, gagal itu kan Kenzo moment, Mas. Pain. Pertanyaannya, kalau kita mau belajar dan bertumbuh dari kegagalan itu, maka pain itu menjadi Kenzo, menjadi transformasi. Dan salah satu cara orang matang dengan lebih cepat ya dengan gagal. Berapa banyak orang yang patah hati jadi lebih matang, Mas? Betul. Atau bunuh diri kan gitu. Iya, itu juga betul. Nah, ketika misalnya dia gagal di hubungan yang pertama, ya dia bertumbuh, oh berarti aku harus pilih orang yang tepat. Aku harus hati-hati milih orang, gak perlu buru-buru misalnya. Sehingga dia bertumbuh tuh. Oh berarti aku harus belajar komunikasi dengan baik. Oh ternyata pasangan itu bukan dukun, Mas. Tak kode-kode gak ngerti dia misalnya. Aku harus belajar komunikasi yang efektif nih sama pasangan misalnya. Ternyata dia bukan dukun. Terus kita harus show up misalnya. Oh aku harus show up menjadi pribadi yang lebih baik supaya aku menarik calon pasangan lebih baik. Nah, ketika hatinya dihancurkan sama seorang, ketika dia patah hati, dia jadi lebih matang sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah namanya Kenzo moment, Mas. Dia bertumbuh melalui pain. Nah, ada penelitian yang menarik, Mas. Nah, dan sekali lagi ini datanya dari Google juga. Data ini ditulis sama Salim Ismail di bukunya Exponential Organization. Dia bilang Google menemukan bahwasanya karyawan terbaik adalah karyawan yang pernah mengalami deep personal loss. Dan dia bukan deep personal loss doang ya. Karyawan terbaik adalah yang mengalami deep personal loss dan berhasil mentransformasikan deep personal loss tadi menjadi growth. Jadi nggak semua orang yang habis kena hajar kehidupan baik ya. Ada yang kehajar terus kelenger soalnya, Mas. Iya kan? Yang dilempar batu bata itu nggak semuanya jadi bisa ngelak, Mas. Aku perlu ngasih satu input penting ke HRD-ku nih. Harusnya dalam pertanyaan interview minimal dia punya jenis pertanyaan yang tipenya pernah nggak digampar batu bata, mungkin gitu ya. Yes, jadi karyawan terbaik menurut Google adalah karyawan mengalami deep personal loss dan ini perhatikan, dan berhasil mentransformasikan tadi menjadi growth. Dan menurut Google deep personal loss tadi itu membuat karyawan menjadi satu lebih humble, kedua lebih mudah mendengarkan dan lebih terbuka sama cara-cara baru. Nah, dan terbukti, Mas, karyawanmu yang terbaik yang pernah ngalamin di personal loss, your best employee, siapa? Betul. Mbak Ayu tuh ya yang pernah very deep personal loss itu. Dihajar sama kehidupan kan? Iya. Dihajar sama kehidupan, terkapar, terus dia bangun lebih kuat. Iya. Oke. Artinya, ya tadi nggak usah takut gagal. Karena gagal itu adalah obat yang sangat mujarab untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Itu adalah cara bertransformasi yang sangat efektif, yaitu melalui
Kensho. Artinya kalau sampean gagal ya berarti ya tadi gagal itu karena sampean udah keluar jalur terlalu jauh sehingga alam semesta ini perlu lempar sampean batu bata supaya sampean kembali ke tracknya. Itu namanya Kensho moment, Mas. Kensho moment itu ketika sampean tadi goals kita kan untuk bertumbuh. Makanya Nabi juga bilang orang yang paling baik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, ketika sampean berhenti bertumbuh, sampean sudah tidak mendengarkan yang dari dalam hati sampean, tidak mendengarkan bisikan-bisikan untuk sampean berubah jadi lebih baik, ya sampean digampar sama kehidupan. Kalau kata Mas Dadi itu terkopiok sama kehidupan. Dikopiok. Sampean dikopiok sama kehidupan tadi tinggal dua pilihannya kan, scam atau bertumbuh. Ketika sampean bertumbuh jadi lebih baik, nah itu adalah Kensho moment. Jadi jangan takut gagal. Dan apa ya? Kita Muslim kan juga sadar, dikasih tahu bahwasanya setiap kegagalan yang datang itu datang bersama dengan kebaikan. Betul, innamal usri yusro. Dan diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusro. Iya. Betul. Aku barusan baca di pantat bis barusan pagi. Iya, diucapkan inna ma'al usri yusro, ditegaskan lagi fa inna ma'al usri yusro. Yes. Jadi bersamaan dengan satu kejadian buruk ada hal baik. Jadi jangan takut gagal karena bersamaan dengan kegagalan ada jus yang sangat indah yang Tuhan sertakan bersamaan loh, bukan setelah loh. Bukan habis terbitlah terang loh. Bukan. Ini bersamaan dengan kejadian buruk ada 2 kebaikan paling enggak. Nah, itu adalah Kensho moment. Jadi jangan takut gagal. Nah, cara bertumbuh yang kedua selain Kensho adalah Satori, Mas. Nah, tadi Kensho, sekarang Satori nih. Nah, Satori itu bertumbuh dengan insight. Bertumbuh dengan insight. Oke. Ya, sampean bertumbuh dengan kebijaksanaan. Nah, kapan sampean bertumbuh dengan insight? Ketika sampean mempraktekkan apa yang kita bahas di video pertama tadi. Dengan sengaja kita praktekin, kita belajar gitu, itu Satori. Banyak orang di luar sana itu mereka bertumbuh dengan 2 hal. Bertumbuh dengan disorienting dilema karena kejadian buruk, terjadi dilema ya dia berubah jadi lebih baik, atau tadi istilahnya akumulasi kebijaksanaan dalam waktu yang lama baru orang bertumbuh. Berarti Satori ini lebih cenderung lama ya di kebanyakan orang terjadi. Enggak. Ya? Lebih lambat terjadi. Kalau di kebanyakan orang yes. Di kebanyakan orang Satori ini jarang terjadi. Orang itu mengalami perubahan ya kalau tadi digampar sama kehidupan, mengalami dilema. Itu pun belum tentu sadar ya. Mungkin berkali-kali digampar baru sadar setelah gamparan kelima kan, mungkin batu bata dia masih belum, dilempar semen sekarung gitu. Pasir setrek gitu, mungkin baru sadar kan. Iya. Nah, atau dia tadi karena ada orang yang karena dia kerja sudah 10 tahun dia jadi lebih bijaksana. Jadi biasanya orang tuh baru bijaksana kalau udah tua banget gitu. Akumulasinya karena dia akumulasi kebijaksanaan dalam waktu yang lama. Nah, kita teman-teman, karena teman-teman ini ada di komunitas Kedamaian ID, idealnya teman-teman bertumbuh dengan sengaja. Orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang punya growth mindset itu dia bertumbuh dengan sengaja. Jadi pertumbuhan buat dia itu nggak lama, nggak perlu dari dilema, dan tidak terjadi dengan sengaja. Dia bertumbuh karena dia memilih bertumbuh. Nah, makanya Satori moment tadi buat banyak orang itu sangat jarang terjadi. Kalau teman-teman mempraktekkan 5 model tadi, maka teman-teman akan lebih sering menciptakan momen Satori ya, Mas. Jadi Satorinya, jadi bertumbuh itu menjadi cepat dan menyenangkan, tidak perlu lama dan bertahap. Nah, ketika sampean journaling, ketika sampean meditasi, ketika sampean punya diskusi sosial, ketika sampean punya rate of application yang tinggi, sampean dengan sengaja mengundang momen Satori untuk datang ke kehidupanmu. Nah, makanya bagi banyak orang yang sudah bijaksana, dia momen Kensho-nya lebih jarang terjadi, Mas. Karena dia lebih banyak bertumbuh lewat Satori. Iya. Aku malah nggak keinget kapan terakhir Kensho momenku, Mas. Tapi pernah terjadi. Ya pasti pernah. Aku SMA inget, kuliah inget, gitu ada terjadi. Setelah kuliah pun masih sering kali terjadi kayaknya. Tapi kalau belakangan ini kapan aku lupa. Iya. Nah, artinya kalau teman-teman sudah mengadopsi mindset yang benar, maka ada 2 hal yang terjadi sama teman-teman. Yang pertama, teman-teman tidak takut sama Kensho. Karena kalaupun gagal ya santai aja, bring it on kan gitu. Yes. Karena teman-teman tahu ini adalah necessary untuk sampai jadi lebih baik. Tapi karena sampean lebih sering bertumbuh dari Satori, karena sampean melakukan praktek-praktek Satori dengan sengaja, sampean memang belajar, sampean memang melakukan refleksi, sampean memang punya komunitas, sampean punya rate aplikasi yang tinggi, sampean punya praktek alter state, maka
momen Saturn itu lebih sering datang ke hidup kita sehingga sampean lebih jarang dikopiok sama kehidupan itu. Karena sampean memang ngasih ruang untuk Satorinya datang, ngasih ruang dengan untuk Tuhan membimbing kita lewat ruang. Satori. Yes. Ya, sehingga sampean lebih sering tumbuh lewat Satori. Jadi Kenso-nya jarang, dan kalaupun Kenso terjadi sampean nggak down karena sampean juga udah tahu. Karena Kenso adalah bagian dari hidup. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa aku jarang down? Karena satu, aku memaknai gagal dengan cara yang berbeda. Bahkan dalam kamusku nggak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Nah, kalau dalam aturan kita nggak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar, ya ngapain down? Iya kan? Orang kan kadang down karena yang dia inginkan tidak tercapai, down. Dia gagal, down. Nah, kalau kita punya kamus, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Ya pilihannya kan sukses atau belajar. Oh, berarti belajar lagi. Iya kan? Kita udah nggak takut sama Kenzo karena ya tadi. Kita tahu ya, Kenzo pun baik. Kita udah sepakat. Ya. Yes, karena kita satu, goals kita adalah bertumbuh. Bukan sukses. Goals kita adalah bertumbuh. Makanya ada satu kata-kata dari Sri Kumarau yang aku suka. Dia bilang, bisnismu bukan bisnismu, keluargamu bukan keluargamu, anakmu bukan anakmu, istrimu bukan istrimu. Semua itu tadi hanyalah kendaraan untuk sampean bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya, balik lagi ke goals. Kalau kita punya 10 goals, tujuan kita, goals itu dibikin bukan untuk sampean hit goals-nya, Mas. Goal sebenarnya dari goals adalah supaya Mas Fadli bertumbuh dalam proses sampean ngejar goalsmu, Mas. Betul. Kebayang nggak? Sampean punya goals punya 1 miliar per bulan. Sampean nggak nyampe 1 miliarnya, cuma 700 juta. Gagal nggak? Nggak penting sampean 1 miliarnya nyampe atau nggak. Yang penting apakah dalam proses sampean menuju 1 miliar per bulan, sampean bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Iya kan? Esensi dari goals itu bukan supaya 100% goals-nya ke-hit. Esensi dari goals adalah supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, soul yang lebih baik dalam proses kita menuju kepada goals kita, gitu. Sehingga ya kita santai aja, kita nggak maknain sebagai gagal. Ketika kita punya hubungan kita gagal. Pertanyaannya sama, did you grow? Apakah kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Kalau kita grow menjadi pribadi yang lebih baik, ya nggak apa-apa. Kita punya bisnis, terus bisnisnya ditutup dengan damai. Sama pertanyaan, did you grow? Kalau kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, ya nggak apa-apa tutup. Yeah. Kita punya bisnisnya maju, omsetnya gede. Sama pertanyaan, did you grow? Kalau kita grow menjadi pribadi yang lebih baik, ya berarti, ya udah benar berarti. Hubungan kita baik, hubungan kita harmonis. Sama pertanyaan, did you grow? Apakah kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Gitu. Nah, kalau kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, maka ya berarti benar. Nah, itulah kenapa aku nggak gampang down, karena ya aku memaknai semuanya pada akhirnya selama aku menjadi pribadi yang lebih baik, aku nggak gagal. Karena aku, satu tadi, kenapa nggak down, aku punya identitas yang belum kita bahas. Yang kedua, karena aku reframing failure. Aku memandang kegagalan dengan cara yang berbeda, sehingga ketika aku nggak mencapai goalsku, nggak down, ya kan? Ketika aku mengalami kejadian buruk, aku nggak down. Ketika aku dihadapkan sama situasi yang sulit juga nggak down, karena menurutku itu ya adalah momen kesempatanku untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Karena apa? Karena punya namanya growth mindset, Mas. Yes, growth mindset itu artinya gini. Growth mindset itu artinya gini. Kita itu goalsnya adalah menjadi lebih baik. Nah, kalau tujuan utama, kalau Mas Fadli goals utamanya adalah growth, maka semua area yang lain akan bertumbuh bersama-sama, Mas. Iya. Kalau sampean goalsnya adalah growth, tujuan utamanya adalah growth, maka uangnya ya akan tambah banyak, hubungannya akan lebih harmonis, mindsetnya akan membaik, relationship-nya membaik, kesehatannya membaik, gitu. Nah, makanya menurutku satu hal yang paling penting yang harus orang miliki untuk dia bisa bertransformasi untuk usia lebih baik adalah punya growth mindset, gitu. Di sini mungkin akan kita bahas di tempat yang lain. Ya, growth mindset ini yang bikin Mas Angga jarang down, nggak pernah down ini jadi ya. Yes. Pada akhirnya tetap kita akan grow ya. Cuman ya tadi mau lewat Kenzo atau lewat Satori ini kan sesuatu yang pasti terjadi. Tinggal teman-teman pilih kan mau nungguin Kenzo-nya terjadi atau dari awal dengan sengaja melakukan Satori untuk bisa supaya bertumbuh. Kenzo-nya lebih jarang. Supaya Kenzo-nya lebih jarang atau bahkan nggak ada. Ya. Ya, dan don't get me wrong, Kenzo itu juga nggak perlu takut. Kenzo itu adalah salah satu. Ya kalau udah tahu hasil akhirnya kan harusnya nggak ada rasa takut ya teman-teman ya. Jadi memang itu perlu terjadi kan. Ya kalau memang terjadi ya itu adalah cara tercepat dan terbaik. Bahkan Kenzo itu bisa jadi lebih cepat bertumbuhnya daripada Satrio. Cuman rasanya nggak enak gitu. Nah cuman kan ya masa mau Kenzo terus. Kalau kata Mas Ron itu remuk namanya.
Nggak capek apa? Iya. Lah iya, makanya tugas teman-teman adalah mempraktekkan 5 praktek Satori tadi di depan tadi dengan sadar supaya ya teman-teman tumbuh dengan cepat dan disengaja, bukan nggak sengaja tumbuh atau karena butuh waktu lama, akumulasi yang lama baru tumbuh, tapi teman-teman bertumbuh dengan cepat dan disengaja dan prosesnya menyenangkan, gitu. Oke. Ini kayaknya cukup panjang Mas, kita cukupin dulu bahasan ini ya supaya teman-teman bisa punya kecepatan yang sama untuk mencerna gitu ya dan mendapatkan full daripada apa yang kita obrolin gitu ya di video ini. Kita cukupin dulu teman-teman ya. Thank you Mas Angga sudah banyak ini ya ngasih insight buat teman-teman, buat saya juga teman-teman ini ya. Jadi kita ngobrol lagi nanti di video-video selanjutnya. See you teman-teman. Dadah. See you. Bye bye.